Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Niluh Anik Puspaningsih, SEMM, dan juga rekan kelas E4 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Risiko Pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madedini Virginia Nugraha Putri, NPM 19321221855. Nama saya Nikomang Adistasya Tripramesti Utami, NPM 19321222169. Perkenalkan, nama saya Iwan Agustina Riawan, NPM 741. Halo, perkenalkan nama saya Gede Agung Jayendra, NPM 19321222156. Kali ini saya akan membacakan materi mengenai risiko yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya akan menghadapi risiko usaha yang dapat timbul sewaktu-waktu sebagai akibat dari adanya faktor internal atau eksternal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan perusahaan secara konsolidasi. Dampak yang ditimbulkan oleh risiko eksternal antara lain berupa kerugian finansial, penurunan reputasi perusahaan, dan keterbatasan kesempatan manajemen untuk bertindak. Salah satu risiko eksternal diantara lain kebijakan pemerintah atau perubahan kebijakan pemerintah. Perusahaan akan berada pada situasi rawan jika tidak mampu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu, contohnya seperti kenaikan pajak. Peraturan-peraturan pemerintah tertentu juga seringkali dapat meningkatkan biaya perusahaan untuk dapat mengikuti peraturan tersebut. Contohnya adalah penanganan limbah dan program keselamatan kerja. Jika terdapat adanya perubahan kebijakan pemerintah yang tidak diantisipasi, perusahaan diharapkan cepat tanggap dalam mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru pemerintah dengan melakukan penyesuaian di dalam sistem internal peraturan perusahaan. Selanjutnya adalah siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk atau product life cycle adalah siklus hidup suatu produk dengan tahapan-tahapan proses mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan target awal, lalu mulai berjuang dan kompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan, penjualan, distribusi yang luas dan tersebar. Siklus kehidupan produk ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran, karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Produk-produk yang memiliki siklus kehidupan pendek seperti barang-barang elektronik mudah sekali terjadi penurunan permintaan, sehingga harganya jatuh pada saat produk tersebut kurang diminati karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya munculnya model yang baru, teknologi yang baru, dan sebagainya. Tahapan siklus produk. Yang pertama adalah tahap pengenalan atau introducing stage, yakni tahap pertama kali produk dipasarkan dengan penjualan yang relatif lambat dan berakhir pada penjualan yang drastis. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi, dan promosi yang dilakukan menitik beratkan pada promosi merek penjual, tetapi di samping itu distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth stage. Merupakan tahap di mana penjualan terhadap produk mulai meningkat drastis dan konsumen mulai membeli ulang produk tersebut dan akan berakhir pada penjualan yang stabil pada target yang diinginkan. Dikarenakan permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mulai mengenal barang yang bersangkutan. Yang ketiga ada tahap kedewasaan atau mature stage, yakni di mana penjualan produk sudah meningkat cukup tinggi dan stabil dan diakhiri pada penurunan penjualan yang sangat drastis. Di tahap ini, laba produsen akan menurun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model baru atau lebih meningkatkan usaha promosinya dalam periklanan untuk menghadapi persaingan. Yang terakhir ada tahap penurunan atau decline stage, yakni tahapan penjualan produk yang semakin menurun sampai menuju titik yang terendah. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan
untuk menggantikan barang lama, karena hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan akan selalu mengalami kekunoan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai persaingan. Dalam era pasar terbuka sekarang ini, persaingan akan semakin ketat dengan banyaknya produsen lokal maupun internasional yang beroperasi. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, antara lain sumber daya, keuangan, dan kemampuan operasional pesaing internasional yang lebih kuat, serta inovasi produk, metode promosi dan pemasaran, perubahan permintaan pasar, daya beli masyarakat yang terbatas, serta kesiapan perseroan menghadapi persaingan bisnis yang tidak sehat. Penanganan risiko ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan pasar dan kemampuan menyesuaikan diri serta menangkap peluang yang tersedia. Perusahaan bersaing dalam berbagai aspek, diantaranya adalah harga. Perang harga dapat terjadi antara sesama produsen produk sejenis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak dari kapasitas produksi, inovasi yang terbatas, kampanye pemasaran yang agresif. Pemalsuan suatu produk merupakan risiko perusahaan yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Salah satunya pemalsuan merek. Merek merupakan salah satu objek pemalsuan jika merek tersebut merupakan merek terkenal. Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang dengan jasa yang satu dengan lainnya, sehingga dengan adanya merek ini diharapkan konsumen dapat membedakan barang-barang yang sama atau sejenis. Pemalsuan merek ini kerap dilakukan karena memiliki nilai ekonomi, terutama untuk merek-merek terkenal. Pemalsuan ini akan berdampak pada perusahaan seperti berkurangnya atau turunnya pendapatan, dan akan mengurangi reputasi perusahaan karena biasanya kualitas barang yang palsu tidak sebaik yang asli. Kerugian ditimbulkan akibat pemalsuan bukan hanya kehilangan pendapatan dan mengurangi reputasi perusahaan, tetapi juga akan berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak. Produk-produk palsu yang diproduksikan dalam skala besar berpeluang untuk membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai performance product. Apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya di dalam pasar, maka perusahaan tersebut harus mengerti tentang aspek dimensi yang digunakan oleh konsumennya dalam membedakan suatu produk yang dijual oleh perusahaan dengan produk pesaingnya. Salah satu aspek ini merupakan kinerja atau performance. Kinerja atau performance ini merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan karena elemen ini digunakan untuk mengukur suatu prestasi dari perusahaan. Kinerja atau performance perusahaan ini merupakan faktor yang sering digunakan untuk mengukur resiko dan dampak dari strategi yang digunakan oleh perusahaan. Dan performance ini berhubungan dengan karakteristik operasi dan promosi dasar dari suatu produk. Kegiatan promosi bisa dikatakan sebagai cara dalam memasarkan suatu produk karena kita akan langsung mengetahui bagaimana respon konsumen atas produk yang telah kita tawarkan. Dengan memberikan diskon pada periode tertentu atau tambahan item dengan iming-iming penawaran terbatas atau selama produk tersebut tersedia, tentu akan menggugah minat konsumen untuk membelinya. Namun, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seringkali dijumpai adanya pemaksaan dalam promosi. Bisa jadi dari petugas yang melakukan promosi yang terus mengejar konsumen agar membeli produknya setelah mendapatkan tester atau sampel. Tentu saja ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumennya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu alternatif meminimalkan risiko pemasaran. Dalam meminimalkan risiko pemasaran, perusahaan harus membangun suatu visi pemasaran. Selanjutnya, pemasaran harus berada pada pasar yang tepat, menawarkan produk-produk yang tepat, memiliki keunggulan dari pesaing-pesaing di luaran. Memiliki program-program yang jelas, perusahaan hendaknya memasuki pasar yang memiliki kriteria sebagai contoh cukup besar. Yang kedua, terus tumbuh. Yang ketiga,
tidak rawan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, pada pasar yang terpilih, perusahaan hendaknya dapat memunculkan performa yang unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Performance yang unggul tersebut bisa diperoleh karena berbagai faktor. Yang pertama seperti lokasi, parkir, terus suasana, atau produk-produk yang ditawarkan harus berbeda dengan pesaingnya. Di samping itu juga, perusahaan yang maju hendaknya terus melakukan inovasi terhadap produknya agar mampu bersaing terhadap pesaing-pesaing di luaran. Dari selanjutnya yaitu contoh kasus. Sebagian besar perusahaan kurang memahami tentang cara promosi yang efektif. Mereka menganggap kegiatan promosi hanya menghabiskan biaya semata, padahal umpan balik yang mereka terima tidak sebesar yang mereka keluarkan. Pemahaman inilah yang membuat pelaku UKM yang memperhatikan suatu strategi promosi, sehingga mereka hanya memasarkan produk secara tradisional. Selain itu, pelaku bisnis juga kurang memahami betul artinya promosi. Mereka berpikir bahwasannya dengan promosi tidak mampu meningkatkan penjualan. Seperti contoh kasus suatu UKM bagi kawan puan yang sering berselancar di suatu media sosial, pasti sudah tahu tidak asing dengan perusahaan yang disebut dengan Tante Lala. Apalagi baru-baru ini setelah sebuah online shop yang komplain lantaran jumlah penjualannya tidak meningkat usai melakukan endorse, lantas merupakan salah satu influencer yang tengah naik daun serta aktif mengadakan kegiatan langsung di sosial media lewat Facebook maupun TikTok. Lewat siaran langsung tersebut, perempuan yang saat ini sedang menggarap atau mempromosikan produk dari berbagai brand online shop kecil semakin dikenal setelah kasus salah satu online shop tersebut viral di suatu sosial media. Kasusnya bermula seorang pemilik online shop itu mengaku kecewa karena penjualannya tidak mengalami peningkatan. Padahal ia membayar hingga 4 juta rupiah agar produknya bisa dipromosikan. Berkaca dari kasus endorse Tante Lala, apakah kegiatan endorsement memang bertujuan untuk meningkatkan penjualan? Yang pertama, meningkatkan brand awareness itu adalah meningkatkan brand atau meningkatkan nama produk atau pemasaran melalui influencer itu bisa menjangkau lebih banyak orang, meningkatkan positioning brand. Yang kedua, membangun kepercayaan influencer, tentunya memiliki hubungan kepercayaan dan kredibilitas dengan cara menambah pengikut di sosial media. Hal ini membuat para pengikut dapat menghormati dan percaya dengan konten serta merekomendasikan yang dibuat olehnya. Dengan melakukan promosi melalui konten influencer dalam pemasaran, penyampaian konten yang mengedukasi dapat menyelesaikan masalah dan dapat menginspirasi merupakan hal yang penting. Pemasaran lewat influencer biasanya menerapkan dan menerapkan konsep-konsep yang dapat menguntungkan untuk penjualannya. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, risiko pemasaran memang merupakan salah satu ancaman besar dari sejumlah risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Risiko pemasaran didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan proses internal dan juga eksternal. Kegagalan dalam mengelola risiko pemasaran bisa membawa dampak yang sangat luas, di antaranya mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra perusahaan. Sales yang menurun, market share yang mengecil,
hingga kurangnya distribusi barang juga merupakan dampak dari risiko atau tanda-tanda kegagalan pemasaran. Kegagalan pemasaran ini juga tidak lepas dari banyak permasalahan. Ada beberapa sebab yang memungkinkan risiko pemasaran itu dialami oleh suatu perusahaan, diantaranya kebijakan pemerintah, siklus kehidupan produk, pemalsuan, persaingan, performance produk yang rendah, dan tingkat yang kurang optimal. Namun adapun alternatif yang dapat memperkecil risiko pemasaran produknya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kami ucapkan terima kasih.